Saudara kakak beradik yang baru berusia 8 dan 4 tahun ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi berpelukan di kebun di Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sebelum ditemukan, keduanya sempat pamit kepada orang tua mereka untuk mencari durian di kebun. Polisi pun memastikan kakak beradik itu merupakan korban pembunuhan. Siapa yang tega melakukan tindakan keji pada anak-anak ini? Jasad AT yang berusia 8 tahun dan adiknya kakak yang masih balita ditemukan oleh warga sekitar 300 meter dari lokasi tempat mereka tinggal. Keduanya dicari setelah tak kunjung pulang sejak berpamitan pada orang tua mereka pada hari Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir hidup yang tragis dari kedua bocah ini membuat orang tua dan bahkan warga desa Batu Raja lainnya bersedih. Tak mungkin anak-anak sekecil itu punya musuh yang tega melakukan tindakan sejahat ini. Lalu apa alasan pelaku membunuh mereka? Kronologisnya kakak beradik tersebut keluar berpamitan dari rumah pada sore hari namun tidak kembali. Kemudian warga mencari dan pada pukul setengah 11 malam ditemukan kurang lebih 300 meter dari rumah korban ditemukan jenazah. Kedua jenazah tersebut yakni jenazah AT dan kakak kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Thohir. Polisi pun menegaskan bahwa kedua anak berusia 8 dan 4 tahun itu merupakan korban pembunuhan. Penyelidikan terus dilakukan untuk mencari tahu pelaku pembunuhan. Selain melakukan uji laboratorium forensik, polisi telah memeriksa 23 orang saksi guna menemukan pelaku pembunuhan. Sementara di lokasi penemuan kedua jenazah, polisi menemukan sebilah senjata tajam yang juga masih diselidiki. Jelas memang itu pembunuhan karena terlihat dari bekas luka yang ada di dalam kedua korban. Jadi tim kita sekarang masih dalam perjalanan dan backup Polres Pesisir Barat yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bisa mendapatkan seperti apa peristiwanya itu dan juga untuk menemukan siapa benar-benar dari pelaku. Selain memeriksa para saksi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Lampung juga melakukan uji laboratorium terhadap bercak darah di senjata tajam yang juga korban yang ditemukan di lokasi penemuan kedua jasad korban. Senjata tajam itu sendiri masih diselidiki. Apakah milik korban ataupun pelaku? Karena menurut informasi pihak keluarga, kedua korban membawa senjata tajam saat pamit ingin mencari durian ke kebun. Sementara dari pemeriksaan kedua korban terdapat luka akibat benda tajam pada tubuh keduanya. Dari hasil autopsi, dari kedua korban juga ditemukan luka di kepala kedua korban. Sudah dilakukan otopsi terhadap kedua korban yaitu sekitar pukul 18.00. Itu untuk sementara hasil otopsinya ditemukan bahwa di bagian kepala, tangan dan juga di bagian tubuh yang lain ada bekas luka yang diduga bahwa itu adalah luka akibat senjata tajam dan juga ada bekas lebam-lebam yang diduga juga menggunakan senjata atau menggunakan benda tubuh. Kedua korban terakhir kali bertemu orang tuanya saat berpamitan pada Rabu siang 14 Mei 2025. Mereka ingin mencari durian di kebun yang berada di Dusun Tebalanggar, Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Namun ditunggu hingga Rabu sore, kakak beradik itu tak kunjung pulang. Pihak keluarga pun mulai resah. Didera rasa khawatir, orang tua korban bersama dengan warga desa Batu Raja lainnya ramai-ramai melakukan pencarian. Setelah mencari di beberapa lokasi, Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, kedua kakak beradik itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kedua orang tua korban syok.
Warga pun berusaha untuk menenangkan keduanya serta menjauhkan mereka dari tempat kejadian perkara mengingat kondisi para korban yang mengenaskan. Keduanya ditemukan kurang lebih 300 meter dari rumah mereka. Dengan siapa, Bang? Ya banyak kawan-kawan, Ada berapa orang kira-kira, Bang? sekitar 150 sampai 200-an orang. Keliling sampai ujung-ujung sana, sampai kampung keliling. Keliling ya? Enggak, waktu itu kan kawan yang nemuin, setelah ketemu dia manggil-manggil kawan, barulah kami orang rame ke sana. Ke sini ya, pas ini kan juga tempat ditemuinnya. Ya udah ngeletak. Udah pelukan gitu. Kepergian Ate dan kakak untuk selamanya tentunya membuat orang tua mereka terpukul. Ayah dan ibu korban selama ini dikenal baik oleh tetangga. Salah satu tetangga orang tua korban bercerita bahwa ia tak pernah mendengar adanya permasalahan antara keluarga para korban dengan orang lain. Orangnya baik, Pak. Iya, baik ya? Orangnya baik, ramah. Udah itu kalau ada apa-apa dia itu kayak orangnya itu apa gercepan gitu. Kalau dimintain tolong cepat iya. gitu ya. Istrinya juga gitu ya? Iya sama. Sama tetangga? Nggak Pernah ya? Iya. Namun berbanding terbalik dengan keterangan tetangga, polisi mengungkap kalau keluarga orang tua korban pernah berkonflik pada tahun 2021 dengan salah seorang tetangganya. Awal mula konflik dipicu soal kesalahpahaman. Saudara dari orang tua korban dituduh mengambil kopi milik tetangganya. Sementara kriminolog Hanifah Hasna menyebut tidak menutup kemungkinan dibunuhnya kakak beradik itu karena adanya konflik orang tua dengan orang lain. Atau bahkan bisa juga jadi pelaku pembunuhan sadis yang menimpa kakak beradik yang masih kecil itu dilakukan orang lain yang mengalami gangguan jiwa. Dari keterangan ibu korban bahwa sebetulnya memang ada konflik sekitar tahun 2021 dengan salah satu saksi yang juga tetangga ibu korban. Pada saat itu masalahnya adalah terkait pengambilan kopi. Pada saat itu ibu dari ayah korban, adik dari ayah korban ini mengambil sebelah kopi yang dimana menurut dari tetangga yang sekaligus sebagai saksi kami itu adalah kopi milik saksi tersebut. Kemudian hal itu menjadi masalah dan juga pada saat itu ayah korban meminta maaf kepada tetangga yang mengaku kopi itu adalah miliknya. Namun pada saat itu tetangga ini tidak meminta maaf dan juga pada saat itu jalan menuju ke rumah ayah korban ini seringkali dihalangi oleh benda-benda seperti kayu dan lain-lain. Karena anak-anak itu apa dosanya? Kalau memang tidak ada hubungan konflik atau konflik antara orang tua, bisa jadi pelakunya adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi kalau kita sudah bisa mengumpulkan saksi dan bukti bahwa orang tuanya berkonflik, bisa jadi karena kemarahan yang sangat-sangat besar sehingga anak ini dijadikan alat untuk membalaskan dendamnya.